Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Analisis Data Kasus Malaria dengan menggunakan MySQL. Saya Diah Kusumawardani ditemani dua teman saya yaitu Satria Dewabrata dan Muhammad Anandika Oktaviano. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang terbentuknya laporan ini adalah malaria merupakan masalah kesehatan global yang semakin meningkat. Penyakit ini menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Malaria juga menyerang semua umur tanpa mengenal usia muda maupun tua. Tingginya kasus malaria di negara-negara berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh malaria. Maka dari itu, kami pada kasus ini menggunakan MySQL untuk membantu menganalisis penyebaran data malaria yang ada di negara-negara dan membantu untuk mengetahui seberapa banyak kasus akibat malaria. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang kapan dan di manakah kasus malaria itu banyak terjadi dan paling sedikit terjadi. Yang kedua, kapan dan di manakah kasus kematian akibat malaria paling banyak terjadi dan sedikit terjadi. Yang selanjutnya, berapakah rata-rata kasus malaria yang dilaporkan setiap tahunnya. Yang selanjutnya juga, berapakah rata-rata kasus kematian akibat malaria setiap tahunnya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan terbentuknya laporan ini adalah untuk mengetahui data kasus malaria paling banyak terjadi dan paling sedikit terjadi, untuk mengetahui data kasus kematian akibat malaria paling banyak terjadi dan sedikit terjadi, untuk mengetahui rata-rata kasus kematian akibat malaria di setiap tahunnya, yang terakhir untuk mengetahui rata-rata kasus malaria yang dilaporkan di setiap tahunnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustakanya berisi MySQL, normalisasi data, desain tabel, IRD, dan juga user dan hak user. Untuk MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau biasa disebut dengan RDBMS yang populer dan open source. MySQL digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam database. Pustaka resmi MySQL menyediakan dokumentasi rinci tentang cara menggunakan perintah SQL untuk mengelola database, membuat tabel, melakukan query, dan lain sebagainya. Normalisasi adalah proses merancang skema basis data dengan cara meminimalkan redundansi dan anomalia data. Normalisasi membantu memastikan integritas data dan meningkatkan efisiensi database. Terdapat beberapa tingkat normalisasi seperti bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah IRD. IRD adalah representasi grafis dan entitas atau objek dalam suatu sistem dan hubungan antara entitas tersebut. IRD membantu dalam merancang struktur database dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Tabel adalah objek penting dalam database karena menyimpan semua informasi atau data. Desain tabel melibatkan perancangan struktur tabel yang tepat untuk menyimpan data dalam database. User dan hak user di MySQL. MySQL mendukung pengelolaan pengguna dan hak pengguna melalui fitur autentikasi dan otorisasi. Hak user di MySQL adalah hak akses yang diberikan untuk pengguna tertentu agar bisa mengakses database beserta isinya di MySQL. Hak akses ini bersifat kostum, artinya masing-masing pengguna memiliki privilege yang Oke, selanjutnya ada normalisasi data. Di sini kita punya data mentahannya, ada 5 kolom, yaitu country, year, number of case, number of death, dan WHO region. Kemudian kita pakai 2NF, kita bagi menjadi 2 dengan primary key ada di country, dibagi 2 menjadi malaria dan region. Misalnya di malaria terdapat country, year, number of case, number of death. Sedangkan di region ada country dan WHO region. Kemudian setelah itu kita normalisasi menggunakan 3NF. Kita bagi menjadi 3, itu malaria, region, dan death.
Di malaria ada country, year, number of case. Di region ada country dan WHO region. Dan di death itu ada number of case dan number of death. Kemudian untuk ERD-nya bisa dilihat di sini. Untuk malaria memiliki hubungan dengan region, yaitu terjadi di itu relation-nya. Sedangkan untuk malaria dengan death, relation-nya itu menyebabkan. Bisa dilihat di sini. Untuk yang atribut berwarna orange itu merupakan primary key. Kemudian untuk desain tabelnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah user dan hak akses. User privilege adalah hak akses yang diberikan untuk pengguna tertentu agar bisa mengakses database beserta isinya di MySQL. Hak akses ini bersifat custom, artinya masing-masing pengguna memiliki privilege yang berbeda. Berikut adalah contoh untuk menggunakan user dan hak akses di MySQL. Pertama-tama kita memilih database yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan dua database, jadi MySQL dan Praktikum, di mana saya membuat user baru di database MySQL, dan kemudian saya memberikan hak akses kepada user baru, yaitu project Basdet localhost, memberikan hak akses kepada dia untuk menggunakan database Praktikum. Dan juga saya memberikan hak akses dengan level global, yaitu grant select on bintang titik bintang. Kemudian saya menunjukkan hak akses yang sudah diberikan atau yang dimiliki oleh project Basdet localhost, yaitu adalah grant select on dengan level global tadi dan grant select on database Praktikum. 3.2 yaitu demonstrasi SQL. Demonstrasi SQL dibagi menjadi 7 bagian, yaitu menginput data, menunjukkan kasus malaria yang paling banyak, menunjukkan kasus malaria yang paling sedikit, menunjukkan kasus kematian akibat malaria yang paling banyak dan paling sedikit, menunjukkan rata-rata kasus malaria yang terjadi setiap tahunnya, dan menunjukkan rata-rata kasus kematian akibat malaria setiap tahunnya. Yang pertama adalah menginput data ke dalam MySQL. Di sini saya menggunakan database Praktikum, dan saya menggunakan sintaks show tables from Praktikum untuk menunjukkan tabel apa saja yang ada di dalam database Praktikum. Kemudian saya memilih tabel project sebagai tabel dummy atau tabel bantuan untuk menginput data ke dalam MySQL. Kemudian saya menggunakan fitur export import di mana sudah tertera pada layar, dan saya memasukkan lokasi file yang ada di dalam laptop ke dalam opsi yang tertera di sini. Kemudian saya membuat tabel baru yang bernamakan Basdat, dan tabel tersebut memiliki data dari yang sudah saya input tadi, di mana data tersebut memiliki 5 kolom, yaitu kolom negara, tahun, kasus, kematian, dan WHO region. 3.2 menunjukkan kasus malaria paling banyak terjadi. Untuk menunjukkan kasus malaria paling banyak terjadi, kita menggunakan sintaks select from, di mana saya memilih atau select negara, years, dates, cases, dan WHO region dari tabel Basdat, di mana kasus yang saya pilih adalah kasus yang paling banyak dengan menggunakan fungsi max dari tabel Basdat. Kemudian dapatkan hasil bahwa negara yang kasus malarianya paling banyak terjadi itu ada di Indonesia pada tahun 2010 dengan jumlah kematian 432 dan terdapat di WHO region Southeast Asia. Menunjukkan kasus malaria yang paling sedikit terjadi. Untuk ini menggunakan sintaks yang lebih mudah, yaitu
select from BASDAT di mana atau where kasusnya atau cases adalah 0 karena tidak mungkin uh, kasus itu negatif, bernilai negatif. Di mana saya mendapatkan hasil yaitu negara Cina di tahun 2017 memiliki kasus 0, namun dengan kematian 7 di WHO regionnya Western Pacific. Ini merupakan salah satu data yang janggal karena kasus yang dilaporkan adalah 0 namun memiliki 7 kematian akibat malaria. Kemudian menunjukkan kasus kematian akibat malaria yang paling banyak terjadi. Untuk itu saya menggunakan sama seperti sintaks tadi. Yang pertama, saya select memilih country, years, date. Namun saya hanya mengganti cases menjadi dates, di mana akan dipilih jumlah kematian yang paling tinggi. Pada kasus ini didapatkan hasil negara Indonesia di tahun 2009 memiliki kematian yang paling banyak akibat malaria, jadi sebesar 900, dengan jumlah kasus malaria 272.491 yang terletak di Southeast Asia, region. Kemudian menunjukkan kasus kematian akibat malaria yang paling sedikit terjadi. Di sini juga sintaks yang digunakan lebih mudah, yaitu select from BASDAT where deaths atau kematian like 0 atau sama dengan 0, di mana terdapat berbagai negara di tahun yang berbeda dengan jumlah kasus yang beragam dengan jumlah kematian yang sama. Menunjukkan rata-rata kasus malaria yang terjadi setiap tahunnya, yaitu saya menggunakan sintaks select years, average cases, yaitu saya ingin rata-rata dari kasus dari tabel BASDAT yang dikelompokkan secara tahun, di mana tahun tertinggi terdapat di tahun rata-rata tahun tertinggi akibat malaria terdapat di tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya, menunjukkan rata-rata kasus kematian akibat malaria yang terjadi setiap tahunnya. Sama seperti tadi, namun kolom cases saya ganti dengan kolom dates, di mana dihasilkan rata-rata kasus kematian, yaitu yang paling banyak terjadi di tahun 2009 sebanyak 190 kematian tiap tahun di dalam tahun itu akibat malaria. Terima kasih. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, kasus malaria paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2010. Yang kedua, kasus malaria paling sedikit terjadi di Cina pada tahun 2017. Yang ketiga, kasus kematian akibat malaria paling banyak terjadi di Indonesia lagi pada tahun 2009. Lalu kasus kematian akibat malaria juga terjadi di beberapa negara seperti di Indonesia pada tahun 2007 dan di Ekuador pada tahun 2010. Lalu rata-rata kasus malaria tiap tahunnya yaitu untuk 2007 yaitu 96.007,4, 63.070,8, 73.288,4 itu 2015. Untuk 2014 itu ada 75.787,8 sampai tahun 2007 sebanyak 98.511,2. Lalu untuk rata-rata kematian akibat malaria tiap tahunnya yaitu untuk 2017 ada 15, untuk 2018 ada 46, 2015 ada 46,2, sampai 2007 ada 10,6. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.